Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah tinggalkan tabiat lama. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 22 mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Efesus 2 ayat 11 hingga 22. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus untuk bersatu. Nah, bagaimana ini boleh berlaku? Ilustrasi. Dalam sebuah pertemuan reunion sekolah, ramai yang terkejut melihat perubahan drastik kepada seorang rakan lama mereka. Dahulu dia dikenali sebagai seorang pelajar yang ego, degil, dan cepat marah. Namun kini dia muncul dengan kepribadian yang tenang, malah mencadangkan inisiatif mengumpul dana untuk membantu kawasan yang dilanda kekeringan. Dia bukan saja menyumbang dalam jumlah besar, tetapi turut serta ke lokasi untuk membantu. Sahabat yang dikasihi, sebelum seseorang mengenal Kristus, hidup mereka seringkali tidak berpengharapan, penuh dengan sifat ego, dipengaruhi oleh nafsu duniawi dan menolak kebenaran Tuhan. Tetapi segalanya berubah apabila mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Pengorbanan Kristus memberikan manusia status baru sebagai ahli keluarga Allah. Mereka yang percaya dibentuk menjadi bait Allah yang hidup, yaitu tempat kediamannya melalui Roh Kudus. Roh Kudus membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, mengasihi sesama saudara seiman, dan hidup dalam persekutuan yang membina satu sama lain sebagai keluarga Tuhan. Namun, tidak semua orang bersedia meninggalkan tabiat dosa mereka. Meskipun telah mengaku percaya, mereka hanya menyebut dengan mulut tetapi tidak menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Sedangkan karya Roh Kudus dalam hidup kita menuntut tindakan nyata, bukan hanya pengakuan di bibir. Sahabat yang dikasihi, yang menjadi pelajaran kepada kita ialah menjadi bait Allah yang hidup bukan hanya tentang pengakuan iman dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan sikap dan tingkah laku. Kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama dan menjalani hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sahabat yang dikasihi, doa kita, Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang memberi kami hidup baru. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan, meninggalkan tabiat lama berdosa, dan dibentuk menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus. Pimpin kami agar hidup kami mencerminkan citra-Mu dan menjadi berkat kepada sesama. Amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.